yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya bahwa pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh tentang revisi Undang-Undang KUHP, berikutnya pertanahan, berikutnya pemasyarakatan dan beberapa yang lain. Sehingga harapan saya kita harus punya empati atas itu. Janganlah presiden yang menghadapi situasi yang tidak mudah ditambah lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Tulisan-tulisan itu harus mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang beradab. Dengan adanya penundaan itu yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat, ya, maka sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus kepada penolakan undang-undang kemasyarakatan, ya, KUHP, ketenagakerjaan itu sudah nggak relevan lagi, nggak penting lagi. Apakah ya sudah tidak relevan lagi berbagai aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa, Pak Muldoko? Memang sudah tidak relevan lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini karena sudah selesai semua urusan? Ya, kalau dilihat dari pertemuan konsultasi antara Presiden dengan Ketua DPR dan Ketua Fraksi, itu sebenarnya ada kesepakatan-kesepakatan beberapa undang-undang yang sebagian besar dituntut oleh teman-teman mahasiswa itu sebenarnya sudah clear gitu ya. Tuntutannya itu sudah ada dipenuhin gitu untuk ditinjau kembali gitu. Itu jadi sebenarnya yang dikatakan tidak relevan di situ. Berikutnya saya secara pribadi melihat teman-teman mahasiswa dalam berdemo sekarang itu bagus, cukup kreatif gitu ya. Yang pertama, saya dengar logistiknya dikelola dengan baik, transparan, mandiri gitu ya. Berikutnya yang saya salut, teman-teman nggak terpengaruh oleh tema yang lain. Ada tema yang coba dikembangkan, turunkan Jokowi, tapi teman-teman mahasiswa nggak terpengaruh. Itu tepuk tangan dulu mahasiswa ini. Itu yang saya hormat itu ya, saya respect gitu. Tapi ada tapinya? Enggak ada tapinya. Sasaran juga tepat, sasarannya ke DPR, ya. Karena memang inisiasi untuk yang titik beratnya ke KPK itu memang inisiasi. Kalau sasarannya ke Presiden tidak tepat? Sebenarnya nggak apa-apa, biasa aja, Bung. Kita itu persoalan demo bukan persoalan yang haram bagi pemerintah, enggak. Bahkan dalam mengelola pemerintahan yang efektif ya, di kantor saya itu saya buka namanya KSP Mendengar. Ya. Kami biasa menghadapi teman-teman mahasiswa itu hampir hari-hari. Berbagai kelompok elemen masyarakat datang ke KSP, berdialog, marah, saya dengerin, saya catat. Dan saya biarkan mereka berbicara. Saya nggak pernah instruksi, saya nggak pernah marah, enggak. Yang saya catat itu pada kesempatan pertama saya ketemu Presiden, saya lapor, Pak Presiden, saya telah menerima kelompok ini. Apa yang dikatakan bahwa pemerintah kurang memberikan atensi. Oke. Mohon ini menjadi perhatian Presiden. Itu Presiden biasanya langsung, oke, panggil Menteri yang bersangkutan, kita bicara. Nah, itulah cara-cara kami mengelola pemerintahan yang efektif. Oke, tapi kemudian sekarang kan eskalasinya meningkat. Apakah itu artinya tidak tersampaikan atau presidennya tidak mendengar atau ini sesuatu yang lain lagi? Bagaimana Anda menilai eskalasi demonstrasi mahasiswa ini? Ya, mungkin teman-teman mahasiswa nostalgia juga kali ya. Karena sekian lama nggak pernah ketemu kan begitu. Jadi sebagai eskalasi hanya itu, nostalgia nih Pak Mul dinilainya? Saya ingin tanya, ini hanya nostalgia saja kah teman-teman mahasiswa? Ya penting juga lah. Ya penting lah kan. Ada kesan merendahkan perjuangan mahasiswa bukan ini merendahkan, kalau hanya karena dibilang sekian lama nostalgia. mereka Saya tidak tahu, saya ingin tanya. turun ke lapangan kan begitu. Ya. Jadi Dulu di UI itu ada namanya buku pesta dan cinta. Gitu. Itu biasa aja itu. Biasa? Ya. Jadi suara-suara ini biasa? Kaum pergerakan tuh harus sering ketemu untuk memperjuangkan apa yang... Saya kasih kesempatan, silakan. Ya Mbak Nana, agak salah atau agak
kurang update ya berarti Pak Muldoko sama Bung Fahri, karena kalau lihat sebenarnya aksi-aksi mahasiswa itu terjadi tiap tahun, benar nggak? Milenial. Iya, jadi nggak ada istilahnya mahasiswa lagi tidur siang, mahasiswa Iya, lagi tapi ini. skalanya ini, Bos. Skalanya ini kan skala biasanya nggak skala kecil, ini Iya. skala besar ini bagus lah. nggak Benar, apa-apa bagi kita itu. artinya peningkatan, kalau saya sih bilang kayak gini, peningkatan kuantitas dan kualitas tuntutan dari aksi mahasiswa ini sejalan dengan menurunnya pengelolaan pemerintah. Dan tadi Pak Muldoko menyampaikan demo bukan haram. Oh, oke, demo bukan haram. Kok teman-teman kita sekarang lagi ditahanin sih di kepolisian? Bahkan ada yang lagi makan di satu restoran dikena sweeping kayak gitu. Katanya nggak haram, kok Enggak, ditahan? kan begini, ada persoalan-persoalan yang harus kita pahami bersama nih ya. Saya 10 tahun saya tidur di jalanan ya, waktu saya kapten sama dengan kolonel ya, mayor sama dengan kolonel. Sehingga saya sangat paham melihat situasi psikologi baik itu pelaku demo maupun pelaku aparat, gitu loh. Nah, situasi awalnya fresh teman-teman pendemo, begitu kena matahari, mulai lapar, mulai haus, terus dan seterusnya, tuntutannya belum ada keputusan, maka tensinya meningkat, kan begitu. Tensi meningkat, kelelahan itu mengakibatkan uncontrol, sehingga pada jam-jam tertentu titik kulminasi itulah mulai terjadi situasi yang nggak bagus. Sama juga begitu aparat seperti itu. Aparat juga manusia, Bung, bukan dewa dia. Dia juga punya titik kulminasi. Pada titik kulminasi tertentu itulah maka terjadi diksi. Ini yang harus dipahami. Gitu. Saya ingin lempar, silakan Mas Haris. Iya, makasih. Gini, kita punya protap ya di kepolisian. Protap tentang penanggulangan tindakan anarkistis. Ketika semprotan air pertama keluar kemarin kira-kira jam 5 kurang, saya beberapa menit setelah ketemu Mbak Bivitri, itu saya lihat sendiri gitu. Di protap itu ada eskalasi. Dia mengambil beberapa pembelajaran, saya pikir protapnya cukup oke lah. Dia ngambil pembelajaran dari standar internasional tentang penanggulangan demonstrasi. Dan di situ saya tidak melihat bahwa semprotan air itu dalam rangka untuk merespon satu tindakan yang di luar kontrol. Jadi untuk apa? Saya juga nggak ngerti. Mungkin ada informasi ke dalam polisi bahwa mahasiswa perlu mandi atau apa, saya nggak paham. Jadi disemprot. Nah, tetapi menurut saya itu justru itu adalah titik mulai yang kemudian mahasiswa marah naik ke atas mobil polisi dan merusak mobil Brimob. Jadi bukan karena mahasiswa merusak mobil Brimob lalu direpresi. Saya mengambil, saya terima 100% masukan dari Pak Muldoko, bacaan normatifnya tadi Pak, secara psikologi. Tetapi situasi di lapangan kemarin tidak menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, sweeping. Ini orang di sweeping apa ya? Apa sudah, kalau di sweeping di lapangan berarti OTT kan kalau bahasa KPK itu. Melakukan tindak pidana atau melakukan mencegah di lapangan. Mereka itu lagi di daerah Ben Hill, ada yang di rumah makan, saya dapat videonya, sweeping ke dalam, apakah makan udah dilarang pada jam tersebut di Republik ini? Saya juga nggak ngerti Pak Muldoko. Nah, beberapa hal itu di sweeping dan sampai 1,5 jam yang lalu saya dapat update dari teman-teman tim kuasa hukum untuk mahasiswa, mereka tidak boleh masuk ke dalam kantor polisi. Oke, kita paham kalau diperiksa sebagai saksi memang tidak perlu didampingi. Tetapi kalau ada keluarga yang minta atau minta kuasa hukum untuk menjenguk, boleh dong. Dan ada beberapa informasi tentang mahasiswa yang dipukuli. Kita lihat juga wartawan yang tidak boleh meliput, tidak boleh mengambil gambar, ada yang digebukin, ada video-video yang saya dapat yang kita perlu klarifikasi lebih jauh. Oke, dan Anda membaca itu sebagai apa, Mas Haris? Saya pertama-tama saya mau bilang alhamdulillah, terima kasih buat mahasiswa. Alarm demokrasi kita hidup. Republik ini utang budi dan ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah, mohon maaf, sesuatu hal yang biasa, makin baik, tidak. Ini soal rasa. Pak Selo Sumarjan itu ahli sosiologi di UI bilang, dalam masyarakat itu ada jiwa. Dia ada jiwa yang abstrak. Kalau dia dikapitalisir, lalu diindikatorkan sebagai sebuah demonstrasi 1 jam aja ya, apa yang mau dilarang RUU KUHP, mau disampaikan oleh pasal yang mana ya? Saya pikir
buang-buang duit negara ini mensubsidi ITB sama UGM, lalu anaknya cerdas-cerdas seperti ini, lalu mereka merepresentasikan masyarakat, datang ke negara hanya dibilang, oke, sudah ya, saya terima aspirasinya, pulanglah silakan, kalau enggak kawat saya gede-gede, brimob saya banyak, nanti Anda dijaga, direpresi, berbahaya buat Anda. Enggak begitu, bangsa ini enggak begitu. Jadi kita ini bukan manajemen office, yang peralatannya bisa dibeli di toko alat tulis, raknya di sebelah mana, garpunya sebelah mana, silakan ambil ke dapur. Tidak. Jadi ini masalah, ini merepresentasikan 7 hal. Tidak hanya soal RUU KUHP. Duduk di sini Mas Edi OS ahli. Ada dari Komisi 3. Tetapi mana 7 hal lain yang mau dibahas? Soal Papua. Kita ini punya masalah sedikit mana, Nak? Oke. Mumpung ada Pak Muldoko di sini. Susah kita ketemu orang penting seperti Pak Muldoko. Jangan begitu. Ya kan? Jadi begini, kita ini ngomong Papua dituduh makar, dituduh ISIS bahkan sama Menteri Pertahanan. Bicara soal demonstrasi katanya ditunggangi, ya kan? Bicara soal RUU KUHP dituduh LGBT. Jadi stigma maju lebih advance, lebih jauh, lebih cerdas stigma itu. Ditunggangi, ini demonstrasinya ada yang mengotaki dan lain-lain. Menurut saya kita kok nggak maju. Ini kan ujian reformasi, bisa gagal ujian kita. Kita akan bahas itu. Nanti saya kasih kesempatan, karena memang bukan hanya soal RUU KUHP, tapi ada 7 tuntutan mahasiswa. Ada 7 tuntutan mahasiswa. Dan kita akan bahas itu satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.